Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta guna membahas penanganan bencana Sumatera. Presiden juga menekankan agar pejabat dan tokoh negara jangan menjadikan lokasi bencana sebagai tempat wisata. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore yang membahas penanganan bencana Sumatera dengan rekonstruksi dan rehabilitasi yang menjadi fokusnya. Presiden juga menekankan agar para tokoh dan pejabat negara jangan menjadikan bencana sebagai objek wisata. Presiden meminta agar pihak-pihak yang datang harus benar-benar bertujuan untuk membantu. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon, ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Pemirsa, selanjutnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Tina dan selamat siang pemirsa. Saat ini aktivitas kendaraan dari arah Jawa yang melintas kawasan MT Haryono mengarah ke arah Pancoran dan Semanggi saat ini dalam keadaan ramai dan lancar.
dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4, namun kami juga menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda. Mengingat memang kondisi arus lalu lintas saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Penggunaan jalur busway ini juga selain melanggar ketentuan penggunaan jalur, ini juga mengganggu jalannya arus lalu lintas pada kawasan kendaraan busway. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah tol Cawang yang akan mengarah ke Semanggi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Cawang maupun kendaraan yang mengarah ke Semanggi. Jumlah volume kendaraan seimbang, di mana arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya untuk kendaraan yang akan mengarah ke Cawang dari arah Pancoran dan juga Semanggi dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada pertemuan arus kendaraan yang keluar dari arah Tebet akan mengarah ke arah Cawang. Tentunya kami juga harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, mengingat memang bertepatan dengan jam istirahat makan siang. Kawasan ini akan banyak aktivitas kendaraan yang keluar masuk wilayah perkantoran di sepanjang kawasan ini. Tentunya kami harapkan Anda untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian kami juga menginformasikan mengingat kondisi cuaca ibu kota DKI Jakarta saat ini kurang menentu bagi pengendara roda 2. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu menyediakan jas hujan dan kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian bagi Anda yang akan melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru, tentunya sudah memilih rute-rute yang akan dipilih mulai dari sekarang. Pastikan juga Anda menggunakan transportasi umum dalam perjalanan. Dalam hal ini transportasi umum yang aman, kami juga sarankan Anda untuk tidak menggunakan travel gelap karena hal ini sangat berbahaya, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tentunya menggunakan transportasi umum lebih aman bagi Anda yang akan melakukan perjalanan libur Natal dan juga Tahun Baru. Harapan kami Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan perjalanan Natal dan Tahun Baru aman dan lancar, selamat sampai tujuan bertemu keluarga di rumah. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Pina, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigade Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.